Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petong Elektro, channel inspirasi. Untuk kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial atau menerangkan bagaimana cara menggunakan kontaktor ya, cara memasang kontaktor atau bagaimana cara menghubungkan kontaktor agar bisa digunakan on off pada sebuah mesin, pada sebuah dinamo ya, dinamo listrik. Ini namanya kontaktor 3 pasang. Kebanyakan yang pakai kontaktor seperti ini adalah dinamo yang besar ya, 3 pas ini. Untuk pertama kali saya akan menerangkan sebuah kontaktor ini, fungsinya atau cara kerjanya dulu. Cara kerja dari kontaktor ini adalah ini, di bawah sini ada 2 baut atau 2 pin ya, penjepit. Ini A1 dan ini A2. Jadi kontaktor itu bekerja dengan dialiri tegangan dulu ya. Jadi dia ini saklar tapi menggunakan tegangan gitu ya. Jadi untuk A1 dan A2 di sini, di dalamnya itu ada sebuah lilitan yang jika nanti lilitan tersebut dialiri tegangan positif dan negatif dari arus 220 volt, maka kontaktor ini akan bekerja menyala seperti ini. Ini akan ditarik ke bawah seperti ini dan saklarnya akan menyala, terhubung. Nah, berikut ini isi dari kontaktor tadi. Ini setelah dibuka. Nah, ini yang A1 dan A2 nya ini untuk koilnya. Maksudnya koil di sini adalah ini sebuah lilitan ya. Ini berupa sebuah lilitan ini. Nah, ini bahkan ini terlihat ada lilitannya di sini, A1 dan A2 lilitan. Terus kemudian di sini ada besi, kumparan besi ya di sini, seperti plat besi tipis-tipis dan dirakit, disatukan ini. Nanti ini jika diberi tegangan maka dia akan terhisap. Ini yang atas, jadi dia akan terhisap ke bawah, ditarik ke bawah oleh koil ini menjadi medan magnet ya. Ini bagian atas kontaktornya sini. Nah, ini saat kontaktor di coil dialiri tegangan positif dan negatif, maka dia akan menarik seperti ini, tarik ke bawah ya, seperti ini. Dan di sini ada sebuah kaki saklarnya, itu akan terhubung. Ini L1 dan T1, L2 dan T2, L3 dan T3, terus ini 13 dan 14 akan terhubung. Pegas ini fungsinya untuk mengembalikan posisi off dari kontaktor. Setelah dia tidak dialiri tegangan, maka pegas ini akan kembali ke atas. Untuk saklarnya sendiri berada di sini. Ini untuk L1, L2, L1, T1 maksud saya, maaf. Terus L2 dengan T2, L3 dengan T3. Terus ini ada 13 NO dan 14 NO. Ini hanya untuk kontak bantu saja. Untuk 3 pasnya nanti masuk sini. Positifnya ada 3. Jadi positif pertama itu namanya R,
terus kedua S, ketiga T. Jadi ada ini masuk sini, terus keluarnya di T1 2 3 ya. Jadi oke, ini akan kita coba dulu ini dengan menggunakan ini. Oke, kita belajar pelan-pelan saja ya. Ini akan saya jelaskan secara rinci dan praktekkan. Ini akan saya masukkan di sini di A1 dan A2 ya. A1 nya saya pasang negatif, A2 nya saya pasang positif ya. Nah, udah seperti ini kita kencangkan ya. Terus kemudian stop kontaknya ini akan kita hubungkan di tegangan listrik ya. Baik, sebelum kita coba di listrik, tegangan listrik ini akan saya pastikan dulu bahwa ini terhubung ya. Ini saklar ya, jadi ini dan sini itu terhubung jika nanti di koilnya dialiri tegangan. Ini tidak terhubung, tidak terhubung, tidak terhubung, ini juga tidak terhubung ya. Namun jika ini saya sambung di tegangan listrik, maka ini akan turun ke bawah ya. Kita lihat nah ya, kontaktornya bekerja, koilnya bekerja seperti ini. Sekarang kita tes saja ini L1 dan T1 nya terhubung ya. Ini terhubung L1 dan T1, terus L2 dan T2 terhubung, L3 dan T3 juga terhubung ya. Bentar, terhubung ya. Terus 13 NO dan 14 NO terhubung. Nah, berarti ini saklarnya. Ini akan terhubung di sini, terus ini juga terhubung di sini sampai semuanya ini. Nah, bentar akan saya cabut dulu untuk teman-teman. Jika ingin praktek hati-hati ya, karena ini menggunakan tegangan listrik AC 220 volt ya, hati-hati. Untuk berikutnya, agar kontaktor ini bekerja pada mesin itu bisa di on off kan dengan mudah, menggunakan tombol warna merah dan hijau ini ya, warna merah dan hijau. Untuk warna hijau ini diberi simbol NO, normally open ya, jadi dia ini saat ditekan ini baru terhubung ya, saat dilepas tidak terhubung. Ini yang hijau ya, normally open. Terus untuk yang kedua warna merah ini diberi simbol NC ya, normally close ya. Jadi sebelum ditekan seperti ini dia sudah terhubung, jika ditekan dia malah terputus ya, kebalikan dari tombol yang hijau ini. Oke, saya pastikan dulu dan saya coba ini agar teman-teman mengetahui. Ini yang hijau dulu ya, yang hijau ini tidak terhubung ya, tapi jika saat ditekan nah terhubung ya, saya lepas dia tidak terhubung ya. Ini yang simbol NO, normally open. Terus kemudian yang kedua
yaitu NC, tombol NC ini merah. Ini kebalikan dari warna hijau tadi ya, warna hijau. Jadi sebelum ditekan dia justru malah terhubung, tapi setelah ditekan seperti ini dia akan terputus. Ini untuk off nya nanti ya, untuk off, dan ini untuk on. Oke, baik. Untuk yang pertama itu dari tombol merah dulu ya, tombol merah NC. Ini kita beri kabel ya, dalam raketnya ini agar bisa digunakan on off, bisa on dan bisa off. Ini kita masukkan, ini ada tertulis bolak-balik juga tidak apa-apa ya. Ini juga masukkan di sini. Warna kabelnya terserah, yang penting nanti teman-teman bisa memahami. Terus dari saklar merah ini keluar ya, keluar menuju di saklar hijaunya ya. Kita masuk di saklar hijau NO ya, kita masukkan. Ini kabelnya saya menggunakan kecil untuk simulasi saja, untuk mempraktekkan. Masuk, terus kemudian dari tombol hijau keluar kita beri kabel juga. Kita belajar pelan-pelan ya, ini untuk teman-teman yang belum pernah tahu kontaktor, cara merangkai kontaktor atau menggunakan kontaktor ya. Untuk teman-teman yang sudah tahu bisa mengamati sambil nanti jika ada kekeliruan saya diingatkan di kolom komentar bawah ya. Terus kemudian nih ya, dari tombol hijau keluar, kita ambil satu di sini ya, kita ambil satu, yang A2 nya kita lepas ya. A2 kita lepas dari tombol hijau keluar, masuk di A2 koilnya ya. Ini yang tadi untuk menghidupkan kontaktor ini ya, kita kencangkan ya. Terus ini yang dari positifnya ya, tadi awalnya di sini kita lepas positifnya, kita hubungkan di inputnya ini tombol merah, jadi positif masuk ya, seperti ini. Ini akan saya berisolasi dulu agar aman ya, karena kita prakteknya ini menggunakan tegangan AC 220 volt. Saya beri, nah sudah ya, terhubung seperti ini. Kita akan coba, ini akan saya hubungkan di sumber tegangan listrik PLN ya, seperti ini. Nah udah ya, ini jika tombol hijau kita tekan maka dia akan tertarik oleh koilnya. Nah, ini seperti ini ya. Jika dilepas dia juga akan kembali, karena
tegangannya sudah terputus ya. Berikutnya, agar saklar ini bisa berfungsi on dan jika dilepas tetap kontaktor tetap on, kita beri tegangan di sini di kontak bantunya. Ini cara menguncinya ini, jadi tiap ditekan on, terus kemudian off nya di sini, kita beri tegangan di sini, kita minta bantuan di sini ya. Ini memang 13 NO 14 NO, ini fungsinya untuk itu ya. Saya siapkan kabel lagi yang dari ambilnya dari keluarnya ini masuk ya, tegangan masuk keluar. Nah, kita ikut di sini, kita hubungkan di sini. Oke, di sini ditambah kabel lagi, maksudnya di tombol yang hijau ya, yang NO. Ini kita beri kabel lagi untuk jumper untuk menghubungkannya nanti di sana. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan di 13 NO nya di sini, 13 NO. Kencangkan ya. Oke, udah dari sini dulu, nanti biar teman-teman mengerti ya. Jadi ini pelan-pelan, tahap demi tahap dulu ya. Ini jika saya hubungkan di sumber arus tegangan listrik seperti ini kita tes dulu ya. Ini tegangan AC ya, bentar. Ini udah ada menyala ya sebenarnya. Nah, menyala ya dia. Ya, ini udah ada tegangan di sini. Cuma agar terhubung di sini, ini agar terhubung di sini di 13 NO nya. Ini kan belum menyala ya, karena kontaktor masih belum bekerja. Ini saya coba tekan nih hijau. Nah, terhubung ya, menyala ya tadi. Oh, menyala ya, saya lepas. Enggak menyala ya, lepas mati ya. Nah, tadinya kan ini jika ditekan bentar seperti ini, maka di sini akan mengeluarkan tegangan juga ya. Jadi ini bisa aktif kontaktor. Agar jika saat dilepas ini tetap mengeluarkan tegangan, kita ambilkan yang dari kontak bantu sini, kontak bantunya ini kan. Nah, ini ada tegangan ya, ada tegangan di sini masuk di 13 NO ya, 13 NO ada. Terus kemudian 13 NO akan terhubung di 14 NO, 14 NO. Ini jika ditekan tentunya ya, ini akan terhubung di 14 NO seperti ini. Nah, ini kita tinggal menghubungkan yang dari 14 masuk di outnya ini, tombol hijau, maka dia akan terkunci. Oke, saya sambungkan dulu. Sini 14 NO, ini hanya kontak bantu ya, yang di sini
kemudian masuk di sini yang dari outnya itu yang ikut di sini, dia masuk. Kita masukkan di sini. Saya pasang di sini. Nah, oke ya, berarti dari sini sudah jelas. Tadi sebelum tombol hijau ditekan, di sini sudah ada tegangan. Kemudian jika tombol hijau ini ditekan, dia maka akan terhubung di 14NO. 14NO ini keluar masuk di saklarnya lagi, jadi seolah-olah saklar ini menjadi on terus ya, jadi tidak berfungsi. Saat dilepas dia akan tetap menyala. Oke, kita praktekkan saja. Nah, terkunci ya nih, dan off nya ada di tombol merah ya, ini kita tekan. Nah, off ya, hijau coba kita tekan. Nah, jadi on ya, ini maka di sini akan terhubung semua yang di sini terhubung, dan off nya ada di tombol merah ya. On hijau, merah on. Maka dari sini kontaktor sudah bisa digunakan. Ini perlu saya jelaskan lagi, ini jika kita menggunakan tegangan satu pasang ya, itu seperti ini. Mungkin jika ada pertanyaan teman-teman seperti ini, jika menggunakan 3 pasang bagaimana? Berikut seperti ini. Jika kita menggunakan 3 pasang, maka yang L1, 2, 3 ini input yang akan dimasukkan tegangan bagian pasanya ya, karena 3 pas itu ada 3 macam ya, dan diberi simbol R ya, pasa R, pasa S, dan pasa T. Keluarnya di sini ya, keluarnya dari sini. Sementara saya beri praktekan dulu. Mungkin jika teman-teman ingin menggunakan kontaktor ini di satu pas, apa bisa ya, tetap bisa ya. Contoh katakanlah ini saya lepas dulu, ini yang sumber tegangan ya, positifnya ya, positif. Ini saya lepas juga yang dari koilnya, ini positifnya. Mungkin jika ini mau digunakan di satu pasang ya, karena ini juga sebagai saklar, untuk negatif positifnya bisa ditaruh sini, jadi negatif dan positifnya bisa terputus dan tersambung ya. Nih, saya taruh saja di L1 negatifnya, L1 seperti ini. Tapi di L1 ini juga kita beri tegangan untuk ini ya, untuk menghidupkan ini. Ini saya hubungkan, jadi kita beri kabel lagi. Nah, kita beri kabel ini, baru kemudian kita hubungkan di A1 nya. Ini untuk menghidupkan koil tadi ya,
pasang koil. Nah seperti ini sudah terhubung ya. Terus positifnya juga karena ini sudah ada kabel ya, di sakarnya ini sudah ada kabel, ini langsung masuk sini, sudah terpasang di L1 dan L2 ya. L2 nya ini positif masuk ke sini ya. Ini untuk instalasi satu fasa seperti ini, jadi negatif positif. Terus ini T1 dan T2 outnya ini nanti bisa masuk di beban, mungkin bisa masuk di dinamo juga bisa, ini seperti ini mungkin ya. Kita coba praktekannya, tekan tombol hijau. Nah, maka di sini akan terhubung ya. Bentar, oh ini negatifnya, positifnya di sini ya. Nah sini positifnya terhubung ya, jadi bagian ini bisa digunakan di beban maksudnya ya. Bisa dinamo atau yang lainnya itu. Jadi seperti ini untuk jika yang akan kita gunakan atau sumber tegangan listrik kita hanya satu fasa ya, ini bisa dipasang negatifnya di sini, positifnya di sini, yang di sini kosong enggak apa-apa ya. Terus keluarnya dari sini T1 negatif, T2 positif ya, seperti itu. Akan saya coba menggunakan ovometer ini ya. Ini bisa pindah di AC dulu 220. Ini akan saya speedkan biar lebih mudah. Sudah di sini akan saya coba ya. Nah dia bisa, jadi misalkan ini dipasang di dinamo ataupun yang lain, ini satu fasa ya, dia bergerak, ini berfungsi, kemudian off-nya mobil, nah nyala ya. Mungkin jika teman-teman ingin menambah lampu, kita beri lampu, atau bisa teman-teman membeli push buttonnya ini yang ada lampunya juga ada, jadi tidak usah lampu, sudah bisa ya. Karena ini kemarin saya mencari agak susah yang ada lampunya, di tempat saya itu agak susah. Saya menggunakan lampu, akan saya beri lampu pilot di sini. Berikut ini lampunya. Lampu ini mempunyai tegangan AC 220 volt ya, 220 volt. Ini ada X1 atau 2, ini dibolak-balik tidak apa-apa sebenarnya ya. Bolak-balik tidak apa-apa, kita pasang saja. Beri tegangan agar biar kelihatan ya saat on lampu menyala, jadi ada indikatornya. Ini untuk indikator lampu. Keduanya ini kita pasang kabel seperti ini, udah. Terus kemudian ini dihubungkan di mana? Dihubungkan di sini ya. Negatifnya itu satu, negatif ikut di negatif. Saya pasang di sini saja, di negatifnya koil juga bisa ya, karena koil juga terhubung di sini sama saja. Terus kemudian positifnya ini saya pasang di kontak bantu juga bisa. Ini kontak bantu tapi bagian 14, yang 14 nya ya, keluarnya. Nah seperti ini,
ya. Jadi ini tombolnya untuk indikator posisinya menyala atau tidak. Ini lampu, ini tombol. Akan saya hubungkan dulu saya. Nah, lampu menyala, ini juga keluar tegangan. Ini yang jalur untuk masuk di beban, maksudnya bisa di dinamo ataupun yang lain. Sini ini ya, terus off. Nah, ini nyala ya. Jika teman-teman punya beli yang tombol ini sudah bisa menyala juga ada ini, jadi tidak usah lampu pilot ini. Jadi ditekan gini, tombolnya di sini itu menyala sama seperti ini, menyala seperti itu. Terus off nya juga ada yang menyala ini, seperti itu. Nah, ini jadi sebelum tegangan itu masuk di kontaktor ini ada MCB untuk membagi tegangan ya. Nah, kan ini. Jadi sebelumnya ini sudah terpasang di panel, kebanyakan itu seperti ini ya. Jadi ini agar lebih memudahkan untuk mengoperasikan sebuah dinamo yang besar ya, biarpun itu dinamo satu pasang menggunakan tombol ini. Yang kerjanya berat sendiri itu ini kontaktor. Kalau ini cuma ringan dia ya, tombol ini cuma ringan dia untuk menghidupkan kontaktor. Sedangkan yang menghubungkan tegangan dari PLN ke beban atau ke dinamo katakanlah, itu kontaktor ya. Jadi dua ini bebannya, dia kerjanya sangat berat ya, menghubungkan dan memutuskan arus dari dinamo yang besar itu menggunakan ini satu pasang. Untuk 3 pas kapan kita akan buat lagi untuk sistem yang 3 pasang ya, kapan-kapan akan kita buat lagi. Udah sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.